Ini salah satu kebanggaan di dunia maritim Indonesia karena kapal lokal kita yang masih terbuat dari kayu dan juga masih sesederhana ini mampu berlayar ke Vancouver, Kanada. Jadi ini itu digunakan untuk membelah ombak. Oh, Jadi ketika makanya berlayar, dia agak tinggi ya. ketika berlayar Pecah ombak gitu ya. datang dia terpisah Pecah. ke sisi-sisinya, tidak masuk ke dalam. Gitu. Makanya dia membuat teori ini dibawa ke Eropa. Jadi di Eropa itu dulu ada gereja yang memang mempercayai bumi itu datar. Mungkin kalau ada yang percaya bumi itu bulat, itu akan dibunuh. Setelah sebelumnya kami eksplor di Pelabuhan Sunda Kelapa, perjalanan kali ini kami akan eksplor ke Museum Bahari. Langsung saya explore di Museum Bahari bersama Mas Rehan. Oke. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini adalah tata letak Batavia. Jadi pada tahun 1600-an kita itu tempat kita sekarang itu adalah dulunya Batavia. Gitu, kota Batavia. Karena Jakarta dulu namanya kota Batavia saat VOC menguasai, dan juga gedung ini dulunya adalah tempat penyimpanan rempah-rempah. Gitu. Kenapa penyimpanannya di sini? Gitu. Karena kita sangat dekat dengan Laut Sunda Kelapa. Ya, kita sangat dekat Laut Sunda Kelapa. Dan ini adalah Museum Bahari. Nah, jadi tempat ini adalah tempat menyimpan dan juga memproses untuk si rempah-rempahnya, gitu. Nah, benteng-benteng yang ada di sebelah sini mengelilingi Batavia itu adalah benteng-benteng yang dipergunakan untuk memantau lahan yang ada di sini, lahan-lahan dari rempah-rempah, gitu, agar tahu rempah-rempahnya kapan harus panen, gitu kan, dan juga diperkirakan kapan untuk bisa ditanam kembali, seperti itu. Nah, gunung-gunung yang sebelah sana itu adalah daerah Bogor. Gitu. Jadi sebenarnya kita Jakarta ini harusnya bisa melihat langsung gunung-gunung yang ada di Bogor. Gitu. Tetapi karena gedung-gedung tinggi sekarang, jadi sudah tidak terlihat. Iya, betul. Dan juga polusi sebenarnya. Polusi yang sudah terlalu tebal. Nah, sebelah sini ini itu gereja yang ada di Museum Wayang. Ada gereja yang masih ada. Iya, betul. Ya? Masih ada sampai sekarang. Gitu. Dan ini adalah daerah Museum Fathaillah. Seperti itu. Nah, kenapa kita dekat dengan laut? Karena agar distribusi dari si rempah-rempah lebih mudah. Gitu. Karena di tahun 1600 itu masih mempergunakan yang namanya kapal semuanya. Gitu. Jadi semua transportasi masih menggunakan kapal, dan juga mereka untuk mengambil dan menjual si rempah-rempah itu masih menggunakan kapal untuk ke Eropa. Gitu. Kita ke sebelah sini. Jadi kapal ini adalah kapal pertama dari lokal kita yang terbuat dari kayu yang mampu berlayar dari Indonesia ke Vancouver, Kanada. Gitu. Jadi ini adalah kapal yang berasal dari Makassar, dan semua krunya itu berasal dari Makassar, hanya satu yang berbeda, itu kaptennya. Gitu. Jadi kaptennya itu berasal dari Garut. Gitu. Jadi perjalanannya kurang lebih itu 3 bulan, dan itu hanya perginya saja. Baliknya lagi sampai Indonesia, mereka 3 bulan lagi. Seperti itu. Jadi memang ini salah satu kebanggaan di dunia maritim Indonesia karena kapal lokal kita yang masih terbuat dari kayu dan juga masih sesederhana ini mampu berlayar ke Vancouver, Kanada. Gitu. Itu membuktikan bahwa kegigihan dari rakyat Indonesia dan juga para pelaut di Indonesia. Seperti itu. Tapi kapal aslinya masih ada, Mas? Udah tenggelam. Oh, udah tenggelam. Ya, jadi sebenarnya kapal ini itu sudah tenggelam di 2002 di Kepulauan Seribu. Ya, di 2002 di Kepulauan Seribu, saat itu sedang ada event. Itu sedang ada event, tidak ingin berlayar sampai jauh, enggak. Di Kepulauan Seribu ada event, dan juga sebenarnya eventnya ini di dalamnya itu anak-anak SMA yang sedang mempelajari untuk berlayar ke Kepulauan Seribu. Gitu. Jadi waktu itu saya pernah nge-guide dari korbannya sendiri. Jadi memang korbannya itu pada saat itu di lambung kapal sebenarnya, lagi tidur. Lagi tidur di lambung kapal, dan ketika memang lagi tidur tiba-tiba air sudah masuk ke dalam kapal, dan ternyata ada pecah di sana. Gitu. Jadi ketika kapal ini tenggelam di 2002 gitu kan, itu kaptennya itu sedang tidak ada di sana karena lagi ada something gitulah, dia tidak bisa hadir lah gitu. Jadi hanya kru-kru yang lainnya yang dari Makassar, dan ketika ini tenggelam tidak ada kaptennya. Berarti banyak korban meninggal? Untuk korbannya nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Iya, hanya kapalnya saja yang tenggelam. Dan part-partnya itu ada di sini. Nanti aku akan jelasin. Gitu. Let's go. Nah, ini juga salah satu part dari kapal Pinisi Nusantara
Ini ada biasa untuk mereka naik ke dalam linear ruangan-ruangan mereka. ruangnya Ya, ini juga tangganya. Tangganya ya. Ini adalah part asli dari kapal pinisi Nusantara yang tenggelam di atas. Yang di sana. Wow, masih asli ya? Asli memang ketika diangkut ditaruh di sini. Karena untuk museum yang membahas tentang maritim hanya di sini. Gitu. Jadi ini suatu kebanggaan lah. Wah, luar biasa ya. Jadi ini itu kapal Melayu gitu. Kapal Melayu yang mana lancang kuning itu dalam bahasa Melayu lancang itu kencang. Gitu. Kuning ya berwarna kuning. Ya, betul. Jadi kenapa ada naga di depan sini? Karena menurut orang-orang Melayu itu naga ini melambangkan sosok yang kuat. Gitu. Binatang yang kuat, binatang yang memang memiliki aura yang besar gitu. Jadi mereka ingin kapalnya juga memiliki prinsip yang sama dengan si naga. Gitu. Itu sejak zaman kapan? Kalau si ini memang sampai sekarang itu masih ada kapal-kapalnya gitu. Karena tapi hanya untuk museum saja gitu. Karena sudah tidak produksi lagi sebenarnya. Ya. Gitu. Kemudi guling ini biasanya ada di belakang. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat di kapal yang pinisi Nusantara belakangnya ada seperti alat ini. Nah, ini adalah aslinya. Bentuk asli dari kemudi guling pinisi Nusantara yang tenggelam. Gitu. Yang kemudinya tuh yang disirip itu ya? Iya, sirip yang belakang biasanya. Iya, betul. Gitu. Ini adalah size aslinya. Ukuran aslinya. Dan memang ini juga asli dari kapal pinisi Nusantara yang tenggelam. Seperti itu. Nusantara. Nah, kita sebelah sini. Ini adalah Zeemansboek atau paspor pelaut. Jadi ini adalah paspor pelaut dari Belanda. Jadi ini paspor asli. Jadi kalau misalnya dulu Belanda itu memiliki kebijakan kalau misalnya para pelaut ketika mati atau meninggal ketika berperang, si paspornya ini disimpan ke kapten yang paling tertingginya. Gitu. Jadi si paspornya ini tidak langsung diberikan ke keluarganya. Jadi disimpan dulu. Dan itu bisa dipilih mau dibalikin ke keluarga atau untuk ke pemerintahan. Seperti itu. Jadi keputusan ada di si kaptennya. Itu kayak identitas lah ya. Iya, betul. Identitas untuk si pelautnya. Kan banyak kayak memang nanti mayatnya udah di mana gitu kan. Jadi yang diambil paspornya. Untuk mengenai dirinya. Kalau misalnya kru kita ada yang meninggal ya ini paspornya, buktinya ini. Tuh. Namanya gas dahlia. Nah, jadi ini kita kerjasama sama Pertamina. Oh, ini Pertamina punya ya? Betul, Pertamina punya. Jadi ini itu kapal tanker Pertamina yang mengangkut gas yang masih berbentuk liquid, masih berbentuk cair. Gitu. Jadi gas-gas ini dikirimkan untuk ke seluruh negara, ke mancanegara. Jadi memang kapal ini sudah menembus ke seluruh negara. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang salah satu kebanggaan lah milik Indonesia. Karena punya kapal sendiri. Ya, betul. Indonesia, kapal Indonesia yang mampu berlayar sejauh itu. Seperti itu. Kita ke sebelah sana, itu ada foto. Boleh silakan. Nah, itu ada foto di sana. Itu adalah foto kru kapal pinisi Nusantara. Itu lagi diberikan penghargaan karena mampu berlayar dari Indonesia ke Vancouver, Kanada. Nah, jadi itu adalah para krunya. Berarti dia berlayarnya seluruh negara? Hanya dari Indonesia ke Vancouver, Kanada saja. Indonesia ke Vancouver, betul. Kanada. Jadi kita sampai Kanada, balik lagi ke Indonesia. Dia itu kapalnya manual ya, dia mengandalkan layar betul. doang Masih nggak tanpa mesin gitu ya. Gitu. Kalau ini teropong, teleskop, dan juga radar, kompas dari kapal pinisi Nusantara yang tenggelam. Gitu. Jadi ada salah satu bekas-bekas si tenggelamnya. Itu tahun berapa ya kapal pinisi itu ya Nusantara? Kalau yang berlayarnya itu kurang lebih di tahun 1980-an. 80-an? Iya, 1980-an. Gitu. Tapi memang ketika masih sampai di Indonesia, kapalnya disimpanlah dengan baik-baik karena itu sebuah sejarah. Gitu. Dan ketika 2002 dibawa lagi, malah tenggelam. Ini juga ada kapal dari Belanda. Kapal dari Amsterdam. Amsterdam ini. Kapal Amsterdam. Jadi kenapa sih sebenarnya kapal-kapal Eropa itu lebih banyak layarnya nih dibandingkan kapal lokal kita? Kalau pinisi Nusantara tadi kan mungkin hanya 4 layar gitu kan. Kalau misalnya kapal Amsterdam ini memiliki banyak layar karena dia itu lebih menggunakan anginnya lebih banyak
karena untuk berlayar ke seluruh negara. Kok dia bisa jauh ya? Ke seluruh negara. Tapi kalau misalnya kapal-kapal kita itu paling hanya antar benua, antar pulau, itu antar pulau atau antar Asia seperti itu aja. Itu dulu kapal pinisi siapa yang membuat kapal pinisinya? Dari Makassar. Oh dari Makassar. Orangnya orang Makassar. Oh. Gitu. Untuk namanya sampai sekarang aku masih belum tahu sebenarnya. Tapi gitu. orangnya orang Makassar. Oke. Sebenarnya itu juga kapal dari Makassar, Iya, tapi memang iya, kaptennya saja yang dari Garut. Kaptennya dari Garut. Kapal dari Garut. Mantap. Oke. Ini juga salah satu lifeboatnya dari Penini Nusantara. Kalau ini dari radio komunikasinya. Kapal Penini Nusantara. Komunikasinya Yep. nih ya, radio nih Tuh. ya. Miniatur kalau kita mungkin ada harusnya itu kapal Cadik Papua. Cadik kapal Papua. aslinya. Di gedung C, tapi karena direnovasi jadi kita nggak bisa ke sana. Oh gitu. Gitu. Ada kapal aslinya. Ada harusnya. Cadik Papua. Dia dari ujung sini ke ujung sini. Gede memang kapal aslinya. Dibawa ke sini. Oh, dibawa ke sini. Karena memang Cadik Papua ini adalah salah satu ikon dari Museum Bahari. Oke. Gitu. Jadi ya memang kenapa jadi ikon karena kapalnya ini memiliki keunikan sendiri gitu dari desainnya dan juga keunikannya dari si kapalnya. Makanya dibawa ke sini yang aslinya. Tapi karena lagi direnovasi kita nggak bisa ke sana. Oke. Iya. Nah, ini adalah setirnya. Oh, ini pengemudinya nih ya. Kemudi dari Penisi Nusantara. Gitu. Dan keren coy, ayai kapten. Ayai kapten. Udah bisa muter loh. Oke guys. Ini bener ya. Ini adalah peta perjalanannya dari Indonesia ke Vancouver, Kanada. Oh sempat mampir di beberapa ini ya. Sempat mampir nih perjalanannya dari Muara Baru sampai sini nih, ke Vancouver, Kanada. Terus balik lagi, dia juga sempat berlabuh ke San Diego. Terus sampai Amerika ke Vancouver. Ya, Iya, betul. Oh, Kanada. Daerah Amerika ya. Serikat. Cukup jauh sebenarnya untuk kapal lokal itu kita. Ya, kapal lokal ya. Lokalnya. Hebat itu. Apalagi dengan layar yang tidak sebanyak yang Amsterdam. Tidak sebanyak sih itu ya, Amsterdam ya. Ini juga ada kapal dari Swedia. Kalau ini perahu sama, lancang kuning. Oh, ini tapi lancang hanya kuning berbeda juga. modifikasinya saja karena tidak ada naga di depannya. Oh iya. Gitu. Jadi setiap pembuat memiliki prinsip yang berbeda-beda sebenarnya. Gitu. Tapi untuk konsepnya dan namanya tetap sama dan berasal dari Melayu juga. Oke. Seperti itu. Kita ke ruangan selanjutnya. Ya. Ini adalah kapal bakal jukung. Yang sebelah sini ini adalah kapal jukung. Bakal Jadi- jukung. Jukung. Nah, jadi Bedanya apa tuh? dalam bahasa Indonesia itu bakal itu sebelum. Bakal tuh sebelum. Jadi oke. sebelum dia menjadi jukung, ini adalah awalnya. Oh, Kayu awalnya. kayu Gitu. awalnya. Ini ya seperti ini. Jadi dia itu masih berbentuk kayu, dikerok di tengah-tengahnya. Oh. Sampai dia bolong seperti ini. Nah, jadi kenapa dia bisa melebar gitu? Itu karena dia diasap di bawahnya. Di sini nih. Diasap di bawah sini selama 7 hari 7 malam. 7 hari bahkan. 7 hari 7 malam. Jadi bawah sini. makanya lebar gitu. Betul, diasap 7 hari 7 malam dan tidak boleh ada api sama sekali. Kalau misalnya enggak, jadi hanya asapnya asapnya doang. aja, asapnya aja. Api enggak ada. Dan kalau misalnya ada api, itu akan gagal. Contohnya di sebelah sana. Yang kapal yang ujung, itu ada retak di bawahnya dia. Ya, bisa lihat langsung aja. Coba lihat. Itu retak tuh ya. Iya, di Ujungnya bawahnya tuh, ya, di bawahnya tuh ya. dalamnya, di dalamnya. Oh, yang tengah situ ya. Betul. Bisa begitu ya? Wih. Baru tahu nih saya. Dari kecil begini jadi gini, lebar. Iya. Bisa begitu. Karena Wih, tekniknya hebat sendiri ya, untuk tekniknya melebarkannya. sendiri ya. Tapi ini kayu apa nih jenisnya kayu? Kalau misalnya dari Kalimantan itu biasa kayu-kayu meranti. Oh, meranti. Seperti itu. Tergantung dari sananya kayu-kayu yang memang adanya apa. Tapi rata-rata yang kalau misalnya dari Kalimantan itu kayu-kayu meranti. Oke. Gitu. Wah keren deh. Nah, tapi sebenarnya ini itu biasanya digunakan untuk transportasi antar sungai, saja. Doang ya, Gitu. pulau kecil, pulau ya. Tapi ini terlalu beresiko sebenarnya karena terlalu mudah aligator masuk ke dalam. Oh, Karena itu pendek sebenarnya ya. karena itu lebih dekat dengan perairannya. Airnya ya, jadi dari sini Ya, betul. Jadi aligator sangat mudah masuk sini. Iya sih, benar, makanya kapal si Jukung ini dimodifikasi.
Jadi, Nah, modifikasinya itu seperti yang sebelah sana. oh lebih gede ya? Betul, lebih tinggi. Iya. Di kapal yang sebelah sini, Oke. ini itu sama kapal Jukung tapi berbeda modifikasinya saja. Oke. Lebih istilahnya lebih aman. Iya. Dan benar, juga benar. lebih tinggi, nyaman aman, untuk nyaman para juga tuh ya. nelayannya. Ini adalah kapal dari Madura. Oh, Namanya kapal Jonggolan. Jonggolan. Jonggolan Madura. Jadi Madura itu sangat dekat dengan Laut Bali, ya. Iya, Dan rata-rata masyarakat dari Madura ini itu berprofesi sebagai nelayan, gitu. Dan kapal ini itu merupakan kapal yang besar, bisa muat 200 ton. Wih, 200 ton. berarti. Dan dia tidak hanya memuat untuk ikan-ikan, tapi juga dalamnya itu bisa binatang ternak, sapi, Di bawah kambing, sapi, kambing gitu. betul. Karena memang biasanya untuk mereka bahan makanan lah, seperti itu. bahan Karena kan pokok lama, ya. bakal Iya, lama iya. di laut, jadi mereka suka membawa sapi, kambing, binatang-binatang lainnya. Gitu. Dan ini istilahnya cukup besar Wow. untuk Hebat kapal ya. lokal kita. Mantap. Ini juga jenisnya sama sebenarnya, jenis jukung. Oke. Jenisnya jenis Cuma jukung dimodif tapi namanya ya. ketinting, Ketinting. betul. Ini adalah kapal kora-kora. Oh. Nah, ini jadi yang sebenarnya Dufan kora-kora. itu terinspirasi dari sini, kapal Oke, kora-kora. Iya, iya. Gitu. yang Kapal kora-kora Alhana, ini, kora-kora ya betul. Jadi kapal kora-kora Itu ini dari mana? adalah kapal dari Maluku. Oh, Maluku. Jadi ini biasa digunakan masyarakat Maluku untuk berperang. Oh, gitu. Buat perang ternyata. Betul, untuk berperang. Nah, terus juga di sini ada keunikan, ada seperti pisau di setiap ujungnya. Ujung-ujungnya ya. Nah, jadi ini itu digunakan untuk membelah ombak. Oh. Jadi ketika makanya dia berlayar, agak tinggi ya. ketika berlayar Pecah ombak gitu ya. datang, dia terpisah ke Pecah. sisi-sisinya, Wih, keren. tidak masuk ke dalam. Makanya banyak banget perahu-perahu, pasti perahu-perahu itu ujungnya pasti lancip. Iya, Karena itu benar. untuk Buat membelah pecah ombak. Jadi ini nama itu pasak. Pasak ini terbuat dari kayu, gitu. Digunakan untuk menyambung setiap sisi dari si kapal. Oh, ini kayu ya? Kayu. Jadi masukin truk gitu ya? Sambung Betul, ya? disambung. Tapi ini dilem ya biasanya? Dia dibolongin. Ini dibolongin. Nanti Yang dari sisi renggang-renggangnya ini? dari ujung sini, dari bawah sampai atas itu semuanya pakai pasak menyambungannya. Oh, mantap. Kita ke sebelah sini, ini ada tanah beru. Jadi tanah beru ini dia itu ritual. Oh, ritual. Ya, apa tuh, Mas? ritual untuk membuat kapal. Jadi setiap daerah itu memiliki kepercayaan masing-masing. Oke. Contohnya ini nih, tanah beru. Jadi tanah beru ini memiliki kepercayaan bahwa sebelum mereka membuat kapal, mereka itu harus membuat ritual. Nah, ritualnya ini bisa memberikan sebuah makanan seperti itu, membuat doa-doa agar Syukuran lah ya, betul, sebelumnya syukuran ya, lah kayak istilahnya gitu gitu. ya. Di kita sih istilah syukuran supaya kapalnya itu kuat, Iya. gitu, kuat dan juga diberkahi. Berkahi ya. Seperti itu. Jadi Adat memang ya, sebenarnya macam-macam ya. ritual-ritual ini masih ada Ada di ya, daerah-daerah sekarang ya. Indonesia. Wow, Betul. hebat. Ini di Jambi di tahun 1996 ditemukan sebuah kerangka kapal di bawah tanah. Oke. Gitu. Dan di 1998 dia baru bisa diangkut. Gitu. Jadi karena si kerangkanya itu di bawah tanah dan juga berat. Nah, setelah diteliti, dia kerjasama sama peneliti di UI, Iya. kerjasama, dan juga diteliti ternyata si part kapal ini itu dari tahun 1500. Wow. Yang mana di tahun 1500 itu Belanda itu masih menguasai. Iya. Belanda Portugis masih menguasai. Iya. Gitu. Jadi kapal-kapal ini merupakan salah satu part kapal dari kapal-kapal di Eropa. Nah, jadi ini ada suatu sejarah karena partnya itu ternyata ada di bawah tanah. Gitu, tertimbun di dalam tertimbun tanah. di bawah tanah. Tertimbun di dalam tanah. Seperti Tapi itu. masih udah diangkat sekarang? Sudah diangkat, sudah diangkat. Di Jambi disimpan. Di Jambi museumnya. Karena ini salah satu peninggalan ya. peninggalan lah Sejarah. seperti itu. Kira dari tahun 1500. Wow, keren. 1500 masih ada. Tuh. Kita sebelah sini. Ini ada kapal perang dari China, Jung China namanya. Wih. Cina. Ini juga Unik ya, agak betul. unik ya bentuknya. Salah satu kapal kerajaan di China yang cukup besar. Ini adalah part-part untuk meriam-meriamnya. Meriamnya. Oke.
Wih, oke. Abad 3 Masehi. Ya, kita ke sebelah sini. Ini ada kapal dari Belanda juga, kurang lebih sama. Jadi kapal Belanda memang ini Belanda ya, identik banget ya. Ya, betul, identik sekali dengan si layarnya Si ini. layarnya tuh ya banyak banget ya. Betul. Fungsi-fungsinya juga pasti ada itu deh, berfungsi semua ya. dia. Berfungsi semua karena untuk menangkap anginnya lebih banyak. Karena Malah mereka dia masih menggunakan angin. Bawa rempah-rempah juga dari zaman dulu tuh. Ini ya, muat banyak udah gitu dipersiapkan bener kalau mau siap perang. Perang. Yang memang awalnya memang untuk berperang Perang gitu. ya. Untuk berperang, untuk menjajah juga. Iya. Itu. Jadi mereka harus proper lah gitu. Harus profesional untuk si kapalnya. Kapalnya. Gitu. Apalagi mereka bisa dibilang negara yang besar kan. Negara yang besar benar. Kita ke sebelah sini. Ini adalah perahu dari Sulawesi. Nah, ini itu perahu yang biasanya digunakan para nelayan di Sulawesi untuk menangkap ikan terbang. Oh, yang terbang. Ya, betul. Jadi ini adalah makanya dia memiliki perbedaan terlalu unik dari si layarnya gitu dan juga si dalamnya karena mereka untuk menangkap ikan terbang. Oke. Seperti itu. Jadi memang ikan terbang cukup banyak di Sulawesi. Oh iya, oke. Ya, nanti untuk dijual. Ini itu adalah pameran Ghostnets namanya. Kita bekerja sama Kedutaan Australia. Oh gitu. Gitu. Jadi Ghostnets ini adalah sebuah karya yang dibuat dari jaring nelayan yang ada di laut yang menjadi sampah. Gitu. Jadi kan banyak banget jaring-jaring nelayan yang ada di laut itu menjadi polusi. Ikan-ikan suka tiba-tiba nyangkut padahal nggak ada yang punya gitu kan. Dan ini adalah jaring-jaring yang diambil di lautan lokal kita dan dijadikan sebuah karya. Bisa dilihat. Bioskopnya di sini. Ya, harus di dalam situ. Oh, dalam situ. Mau apa mau lihat dulu interiornya? Interiornya? Ya. Mau lihat ya? Boleh lihat dulu. Oke.